semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan video pembelajaran tentang perusahaan dagang dengan metode perpetual dengan standar akuntansi AMKM. Perkenalkan, nama saya Anugrah Perdana Pandiangan sebagai ketua dengan NIM 2505071099. Saya Cinta Laura Sidaputar dengan NIM 2505071107. Saya Delpi Sitompul dengan NIM 2550507109. Saya Rini Deborah Manurung dengan NIM 2505071047. Saya dengan Rutuliarta Gultom dengan NIM 2505071071. Berikut video penjelasan dari kami. Halo teman-teman, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan proyek akuntansi perusahaan dagang laporan keuangan gas LPG Jore Ginting dengan metode perpetual, yang dimana dosen pengampu Dr. Nurlinda SE AKMSI CA, dan makalah ini disusun oleh kelompok 1, yaitu saya sendiri Anugrah Perdana Pandiangan, dan ada 4 teman saya, yaitu Cinta Laura Sidaputar, Delpi Borus Tampul, Rini Deborah Manurung, Ruth Oli Arta Gultong, dengan NIM yang sudah tertera. Kami dari BK 1C, jurusan akuntansi program studi perbankan dan keuangan, Politeknik Negeri Medan, tahun ajaran 2025-2026. Itu kita lanjut ke bagian pertama, yaitu kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi jasa dan dagang dengan judul Laporan Keuangan Pangkalan Gas LPG Jore Ginting. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Nurlinda SE AKMSI CA selaku dosen mata kuliah akuntansi jasa dan dagang atas bimbingan, arahan, dan kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kami sebagai penulis dan bagi pihak lain yang membutuhkannya, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Secara umum, pengertian perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan cara mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional dari barang tersebut. Perkembangan sektor energi di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat dan industri terhadap sumber energi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Gas baik gas LPG, LNG, maupun CNG menjadi salah satu komoditas energi yang paling banyak digunakan di rumah tangga, UMKM, hingga sektor industri karena kemudahan distribusi serta efisiensi pembakarannya. Melihat peluang tersebut, Jore Ginting didirikan pada tahun 2022 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pendagangan dan distribusi gas. Perusahaan ini hadir untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat secara sekaligus menyediakan layanan distribusi gas yang aman, cepat, dan sesuai standar keselamatan nasional. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan di Jore Ginting melakukan
secara sederhana dan belum tersusun dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap. Kondisi ini dapat menyulitkan pemilik dalam memantau arus kas, menghitung laba atau rugi, serta merencanakan pengembangan usaha di masa akan datang. Oleh karena itu, tujuan makalah ini untuk menyusun laporan keuangan Jore Ginting berdasarkan SAK EMKM. Dengan adanya laporan keuangan, perusahaan Jore Ginting dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan yang baik agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat, terstruktur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana menyusun laporan keuangan Jore Ginting berdasarkan SAK EMKM. 1.3 Tujuan pembelajaran. Untuk menyusun laporan keuangan Jore Ginting berdasarkan SAK EMKM. Kita akan masuk ke bab 2 pembahasan. 2.1 Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Nilai tambah di sini maksudnya mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Singkatnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Berikut adalah karakteristik utama perusahaan dagang. 1. Memiliki aktivitas berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Memiliki persediaan barang, yaitu perusahaan ini menyimpan stok barang dagangan yang siap dijual. Persediaan tersebut merupakan elemen penting dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Setelah selesai mempelajari bab ini, diharapkan mampu 2. Fokus pada penjualan. Seluruh aktivitas operasional perusahaan dagang diarahkan untuk memasarkan dan menjual barang yang telah dibeli dari pemasok kepada pembeli akhir atau konsumen. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Perusahaan dagang membangun dan memelihara hubungan baik dengan pemasok agar memperoleh barang dengan harga yang kompetitif, sekaligus memastikan barang dapat disalurkan dengan lancar kepada para pelanggannya. Berikut informasi perusahaan. Usaha yang dibahas adalah perusahaan dagang pangkalan gas LPG Jore Ginting. Usaha ini beralamat di Jalan Pembangunan USU nomor 69 Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, di Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 20155. Pangkalan gas LPG Jore Ginting merupakan usaha dagang perseorangan yang dimiliki oleh Bapak Jore Ginting. Kegiatan utama usaha ini adalah menjual gas LPG kepada masyarakat dengan harga Rp20.000 per satu tabung gas. Saldo awal usaha Jore Ginting diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pemilik usaha. Saldo awal ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada awal periode. Aset yang dimiliki usaha ini ada kas sebesar Rp30.390.000, persediaan barang sebesar Rp12.610.000, peralatan sebesar Rp4 juta, kendaraan sebesar Rp6 juta, gedung sebesar Rp100 juta. Selain aset, perusahaan juga memiliki kewajiban berupa utang bank sebesar Rp10 juta. Sedangkan modal pemilik, yaitu modal Jore Ginting, sebesar Rp143 juta. Saldo awal ini menjadi dasar dalam pencatatan seluruh transaksi selanjutnya. Perencanaan akun-akun. Perencanaan akun-akun dilakukan agar pencatatan keuangan dapat berjalan dengan secara tertib dan sistematis. Akun-akun digunakan meliputi akun aset, akumulasi, penyusutan, utang, modal, penjualan, pembelian, serta beban-beban seperti beban gaji dan beban listrik.
Berikut ini adalah penjelasan transaksi yang terjadi pada usaha dagang LPG Jore Ginting selama bulan Oktober 2025. Pada tanggal 2 Oktober 2025, usaha Jore Ginting melakukan pembelian barang dagang secara tunai berupa 100 tabung gas LPG. Harga beli per tabung adalah Rp13.000, sehingga total uang yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp1.300.000. Transaksi ini menyebabkan persediaan gas bertambah dan kas berkurang. Pada tanggal 7 Oktober 2025, usaha Jore Ginting melakukan penjualan gas LPG secara tunai sebanyak 120 tabung gas dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober. Harga jual per tabungnya adalah Rp20.000, sehingga total penerimaan penjualan sebesar Rp2.400.000. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah dan perusahaan memperoleh pendapatan penjualan. Pada tanggal 8 Oktober 2025, perusahaan kembali melakukan pembelian barang dagang sebanyak 120 tabung gas LPG dengan harga Rp13.000 per tabung. Total pembelian adalah Rp1.560.000. Akibat transaksi ini, persediaan gas bertambah dan kas berkurang. Pada tanggal 13 Oktober 2025, perusahaan melakukan penjualan gas LPG secara tunai sebanyak 100 tabung gas. Total penjualan yang diterima adalah Rp2 juta. Transaksi ini menambah kas perusahaan dan pendapatan usaha. Pada tanggal 14 Oktober 2025, usaha Jore Ginting kembali melakukan pembelian barang dagang secara tunai sebanyak 130 tabung gas LPG. Total pembelian yang dibayarkan adalah Rp1.690.000. Transaksi ini menambah persediaan barang dan mengurangi kas. Pada tanggal 18 Oktober 2025, perusahaan melakukan pembayaran listrik untuk kegiatan usaha sebesar Rp50.000. Pembayaran ini dicatat sebagai beban listrik dan menyebabkan kas berkurang. Pada tanggal 19 Oktober 2025, usaha Jore Ginting melakukan penjualan gas LPG secara tunai sebanyak 120 tabung gas. Total penjualan yang diterima perusahaan adalah Rp2.400.000. Transaksi ini kembali menambah kas perusahaan dan pendapatan penjualan. Pada tanggal 20 Oktober 2025, perusahaan melakukan pembelian barang dagang secara tunai sebanyak 90 tabung gas LPG. Total pembelian sebesar Rp1.170.000. Transaksi ini persediaan bertambah dan kas berkurang. Pada tanggal 21 Oktober 2025, perusahaan melakukan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp750.000. Pembayaran ini menyebabkan utang bank berkurang dan kas juga berkurang. Pada tanggal 26 Oktober 2025, perusahaan melakukan penjualan gas LPG secara tunai sebanyak 90 tabung gas. Total penjualan yang diterima adalah Rp1.800.000. Transaksi ini menambah kas perusahaan dan pendapatan usaha. Pada tanggal 27 Oktober 2025, usaha Jore Ginting kembali melakukan pembelian barang dagang sebanyak 150 tabung gas LPG. Total pembelian yang dibayarkan sebesar Rp1.950.000. Transaksi ini menambah persediaan gas dan mengurangi kas. Tanggal 30 Oktober 2025, perusahaan melakukan pembayaran gaji pemilik usaha sebesar Rp1.500.000. Pembayaran ini dicatat sebagai beban gaji sehingga kas perusahaan berkurang. Pada tanggal 31 Oktober 2025, perusahaan melakukan penyusutan aset tetap, yaitu penyusutan peralatan sebesar Rp80.333, penyusutan kendaraan sebesar Rp125.000, penyusutan gedung sebesar Rp416.666. Penyusutan ini dilakukan untuk mencatat penurunan nilai aset yang digunakan dalam kegiatan usaha selama satu periode.
LPG Jore Ginting bersama dasar akuntansi periode 31 Oktober 2025 dalam rupiah. Tanggal 1 Oktober kas 30.390.000, persediaan 12.610.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 143 juta, keterangan saldo awal. Tanggal 2 Oktober, kas berkurang 1.300.000, persediaan bertambah 1.300.000, keterangan pembelian. Saldo, kas 29.090.000, persediaan 13.910.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 143 juta. Tanggal 7 Oktober, kas bertambah 2.400.000, persediaan berkurang 1.560.000, modal bertambah 840.000, keterangan penjualan. Saldo, kas 31.490.000, persediaan 12.350.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 143.840.000. Tanggal 8 Oktober, kas berkurang 1.560.000, persediaan tambah 1.560.000, keterangan pembelian. Saldo, kas 29.930.000, persediaan 13.910.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 143.840.000. Tanggal 13 Oktober, kas bertambah 2 juta, persediaan berkurang 1.300.000, modal 700, keterangan penjualan. Saldo, kas 31.930.000, persediaan 12.610.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 144.540.000. Tanggal 14 Oktober, kas berkurang 1.690.000, persediaan barang tambah 1.690.000, keterangan pembelian. Saldo, kas 30.240.000, persediaan barang 14.300.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 144.540.000. Tanggal 18 Oktober, kas berkurang 50.000, modal berkurang 50.000, keterangan beban listrik. Saldo, kas 30.190.000, persediaan barang 14.300.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 144.490.000. Tanggal 19 Oktober, kas bertambah 2.400.000, persediaan barang berkurang 1.560.000, modal bertambah 840.000, keterangan penjualan. Saldo, kas 32.560.000, persediaan barang 12.740.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 145.330.000. Tanggal 20 Oktober, kas berkurang 1.170.000, persediaan barang tambah 1.170.000, keterangan pembelian. Saldo, 31.420.000, persediaan barang 13.910.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 10 juta, modal 145.330.000. Tanggal 21 Oktober, kas berkurang Rp750.000, utang bank Rp175.000. Saldo, kas 30.670.000, persediaan barang 13.910.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 9.250.000, modal 145.330. Tanggal 25 Oktober, kas bertambah 1.800.000, persediaan barang berkurang 1.170.000, modal bertambah 630.000, keterangan penjualan. Saldo, kas 30.470.000, persediaan barang 12.740.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta,
penyusutan kendaraan 125.000, gedung 100 juta, utang bank 9.250.000, modal 145.960.000. Tanggal 27 Oktober, kas bertambah 1.950.000, persediaan barang bertambah 1.950.000, keterangan pembelian. Saldo, kas 30.720.000, persediaan 13.260.000, peralatan 4 juta, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 9.250.000, modal 144.730.000. Tanggal 31 Oktober, akumulasi penyusutan peralatan 83.333 perak, modal berkurang 83.333 perak, keterangan beban penyusutan peralatan. Saldo, kas 30.720.000, persediaan 13.260.000, peralatan 6 juta, akumulasi penyusutan peralatan 83.333 perak, kendaraan 6 juta, gedung 100 juta, utang bank 9.250.000, modal 144.646.667 perak. Tanggal 31 Oktober, akumulasi penyusutan kendaraan 125.000, modal berkurang 125.000, keterangan beban penyusutan kendaraan. Saldo, kas 30.720.000, persediaan 13.260.000, peralatan 4 juta, akumulasi penyusutan peralatan 83.333 perak, kendaraan 6 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 125.000, gedung 100 juta, utang bank 9.250.000, modal 144.521.667 perak. Tanggal 31 Oktober, akumulasi penyusutan gedung 416.066 perak, modal berkurang 416.066 perak, beban penyusutan gedung. Saldo, kas 30.720.000, persediaan 13.260.000, peralatan 4 juta, akumulasi penyusutan peralatan 83.333 perak, kendaraan 6 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 125.000, gedung 100 juta, akumulasi penyusutan gedung 416.066 perak, utang bank 9.250.000, modal 144.105.001 perak. Total semuanya aset 153.355.001 perak, kewajiban tambah modal 153.355.001 perak, keterangannya balance. LPG Jore Ginting, kartu pembantu persediaan barang dagang, periode 31 Oktober 2025, dalam rupiah. Tanggal 1 Oktober, saldo awal 970 unit, kali 13.000, total 12.610.000. Tanggal 2 Oktober, pembelian 100 unit, kali 13.000, total 1.300.000. Saldo 1.070 unit kali 13.000, total 13.910.000. Keterangan pembelian. Tanggal 7 Oktober, harga pokok penjualan 120 unit kali 13.000, total 1.560.000. Saldo 950 unit kali 13.000, total 12.350.000. Keterangan penjualan. Tanggal 8 Oktober, pembelian 120 unit kali 13.000, total 1.560.000. Saldo 1.070 unit kali 13.000, total 13.910.000. Keterangan pembelian. Tanggal 13 Oktober, harga pokok penjualan 100 unit kali 13.000, total 1.300.000. Saldo 970 unit kali 13.000, total 12.610.000. Keterangan penjualan.
Tanggal 14 Oktober, pembelian 130 unit kali 13.000, total 1.690.000, saldo 1.100 unit kali 13.000, total 14.300.000, keterangan pembelian. Tanggal 19 Oktober, harga pokok penjualan 120 unit kali 13.000, total 1.560.000, saldo 980 unit kali 13.000, total 12.740.000, keterangan penjualan. Tanggal 20 Oktober, pembelian 90 unit kali 13.000, total 1.170.000, saldo 1.070 unit kali 13.000, total 13.910.000, keterangan pembelian. Tanggal 26 Oktober, harga pokok penjualan 90 unit kali 13.000, total 1.170.000, saldo 980 unit kali 13.000, total 12.740.000, keterangan penjualan. Tanggal 27 Oktober, pembelian 150 unit kali 13.000, total 1.950.000, saldo 1.130 unit kali 13.000, total 14.690.000, keterangan pembelian. Tanggal 31 Oktober, harga pokok penjualan 110 unit kali 13.000, total 1.430.000, saldo 1.020 unit kali 13.000, 13.260.000, keterangan penjualan. Nah, total pembelian 590 unit, totalnya 7.670.000. Harga pokok penjualan 540 unit, total 7.020.000. Laporan keuangan LPG Jore Ginting, laporan laba rugi untuk bulan terakhir 31 Oktober 2025 dalam rupiah. Pendapatan penjualan sebesar Rp10.800.000, retur penjualan Rp0, potongan penjualan Rp0, dengan total penjualan bersih sebesar Rp10.800.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp7.020.000. Total laba kotor sebesar Rp3.780.000. Beban terdiri dari beban gaji sebesar Rp2 juta, beban listrik Rp50.000, beban penyusutan peralatan sebesar Rp83.333.000, beban penyusutan kendaraan sebesar Rp125.000, beban penyusutan gedung sebesar Rp416.666.000. Total beban sebesar Rp2.674.999.000. Total laba bersih sebesar Rp1.105.100. LPG Jore Ginting, laporan posisi keuangan periode 31 Oktober 2025 dalam rupiah. Aset lancar. Kas sebesar Rp30.720.000, persediaan barang sebesar Rp13.260.000, total aset lancar sebesar Rp43.980.000. Aset tetap, peralatan sebesar Rp4 juta, akumulasi penyusunan peralatan sebesar Rp83.333. Kendaraan sebesar Rp6 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp125.000. Gedung sebesar Rp100 juta, akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp416.666.000. Total aset tetap sebesar Rp109.375.100. Total aset sebesar Rp153.355.100. Kewajiban jangka pendek sebesar Rp0, total kewajiban jangka pendek sebesar Rp0. Kewajiban jangka panjang utang bank sebesar Rp9.250.000, total kewajiban jangka panjang sebesar Rp9.250.000. Modal Jore Ginting sebesar Rp143 juta, ditambah laba bersih sebesar Rp1.105.100. Total modal sebesar Rp144.105.100.
Total kewajiban dan modal sebesar Rp153.355 LPG Jore Ginting catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2025 dalam rupiah. Yang pertama, informasi umum. Jore Ginting adalah usaha dagang penyediaan gas yang beralamat di Jalan Pembangunan USU nomor 69, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20155. Perusahaan Jore Ginting memulai usahanya pada tahun 2022 sampai saat ini. Modal perusahaan LPG Jore Ginting merupakan 100% milik Bapak Jore Ginting. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi dan transaksi yang terdiri dari 1. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Jore Ginting disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SA-EMKM. Laporan keuangan ini mencakup sebagai berikut, yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan. Angka-angka yang tertera dalam catatan atas laporan keuangan dinyatakan dalam rupiah. Yang kedua, ada dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan metode akrual karena metode ini menyediakan konsep seluruhnya sehingga perusahaan mudah dalam merencanakan kebijakan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan perusahaan ini menggunakan metode bulanan. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah atau Rp. Yang ketiga ada kas dan setoran kas. Kas dan setoran kas dicatat dalam bentuk uang tunai yang tersedia di Jore Ginting. Kas juga merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, seperti membeli barang dagang, membayar beban gaji, listrik, dan perlengkapan. Yang keempat ada piutang usaha. Manajemen perusahaan tidak pernah memiliki piutang usaha sejak perusahaan berdiri hingga saat ini. Yang kelima adalah persediaan barang dagang. Nilai persediaan barang dagang awal Jore Ginting dalam bentuk 970 gas dengan harga Rp13.000 per gas, maka totalnya Rp12.610.000. Nilai persediaan barang dagang akhir Jore Ginting sebanyak 1.020 gas dengan total harga Rp13.260.000. Pencatatan menggunakan metode perpetual dan penilaian menggunakan rata-rata pertimbangan. Yang keenam, aset tetap. Aset tetap terdiri dari peralatan, kendaraan, dan gedung. Peralatan yang digunakan berupa tempat penyimpanan, rantai, apar, alas papan, dan gembok. Kendaraan berupa becak pengantar barang. Usia kendaraan tersebut adalah 4 tahun sesuai dengan usia perusahaan dan peralatan. Penyusutan peralatan dan kendaraan dihitung 25% dari harga perolehan. Penyusutan gedung dihitung 5% dari harga perolehan. Yang ketujuh, utang bank. Saat ini, perusahaan Jore Ginting memiliki utang bank sebesar Rp9.250.000. Yang ke-8, penjualan. Perusahaan menjual sebanyak Rp10.800.000 pada bulan Oktober. Yang ke-9, beban. Terdiri dari beban gaji pemilik, beban listrik, beban penyusutan peralatan, gedung, dan kendaraan. Yang ketiga, sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. 1. Persediaan barang dagang. Risiko yang dihadapi mencakup kerusakan barang dagang, kelebihan stok barang dagang, serta kekurangan stok barang dagang. Jika perusahaan mengalami kekurangan barang dagang, maka perusahaan tidak dapat memperoleh pendapatan usaha. Yang kedua, aset tetap. Risiko merupakan aset tetap diperkirakan kecil, sehingga nilai aset pada 31 Oktober 2025 diyakini tetap sama dengan nilai tercatat di pembukuan. Yang ketiga, instrumen keuangan. Pemilik menentukan klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang membeli gas bulan Oktober 2025. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan usaha diperoleh ketika telah diterima pembayaran dari pelanggan apabila perusahaan dagang buka. Apabila pemilik sakit, maka perusahaan dagang tutup dan tidak mendapatkan pendapatan usaha. Kita akan masuk ke bab 3 yaitu penutup. 3.1 Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan bagi usaha dagang seperti pangkalan gas LPG Jore Ginting sangat penting untuk mengetahui kondisi
dan kinerja keuangan perusahaan secara akurat dan terstruktur dengan menerapkan metode perpetual dan mengacu pada standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan SAEK EMKM. Perusahaan mampu mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan secara real time, sehingga nilai persediaan dan harga pokok penjualan selalu mutakhir. Hasil penyusunan laporan keuangan per 31 Oktober 2025 menunjukkan bahwa Jore Ginting berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp1.105.000 yang berasal dari penjualan gas LPG sebanyak 540 tabung dengan total pendapatan Rp10.800.000 dan harga pokok penjualan Rp7.020.000. Selain itu, laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan secara seimbang, dengan total aset sebesar Rp153.355.000 yang sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Dengan adanya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar, pemilik usaha dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik, merencanakan pengembangan usaha, serta memantau arus kas dan profitabilitas secara efektif. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi yang benar dan konsisten sangat diperlukan, terutama bagi UMKM yang ingin berkembang dan berkelanjutan. Sekian dari video pembelajaran kami. Terima kasih.